Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Zahro. Hari ini kita melanjutkan materi tentang hakikat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang peranan ilmu kimia dalam bidang pangan. Jadi kalau dalam bidang pangan, kimia itu sangat bermanfaat, terutama untuk pengawetan, kemudian untuk penambah rasa, untuk pewarna, begitu ya. Nah, kalau dalam bidang pangan contohnya lagi adalah dalam bidang pangan contoh lagi adalah cuka. Jadi cuka ini senyawa kimianya adalah CH3COOH atau yang dinamakan asam asetat. Jadi cuka itu namanya asam asetat. Nah, ini dalam bidang pangan. Garam beriodium. Dalam garam ada senyawa kimia namanya apa? NaCl. NaCl dinamakan natrium klorida. Jadi kimia itu tidak hanya berkaitan dengan senyawa-senyawa yang berbahaya ya, tapi juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Kemudian dalam bidang farmasi, kimia erat kaitannya dengan bidang farmasi karena biasa dipakai buat obat-obatan. Nah, ini ya, jadi sebagai pembuatan obat, kemudian sebagai kajian dan penelitian mengenai pemisahan obat, kemudian untuk mengembangkan bahan-bahan alam yang mengandung zat aktif untuk obat. Jadi di alam ini dia juga terdapat senyawa kimia yang bisa digunakan untuk obat. Contoh obat yang sering digunakan ketika kita mengalami sakit mah, yaitu magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali. Kemudian ketika kita merasa pusing, kita akan menggunakan obat yang bernama apa? Coba dicari nanti ya, ketika pusing kita pakai obat yang namanya apa. Di dalam bidang farmasi. Kita lanjutkan dalam bidang yang lain. Dalam bidang geologi. Nah, kalau farmasi itu mengenai obat-obatan, kalau geologi itu berkaitan dengan struktur batuan. Nah, geologi itu berkaitan dengan struktur batuan. Jadi kimia itu juga berkaitan dengan struktur batuan. Digunakan buat apa? Digunakan untuk meneliti batuan-batuan atau pertambangan gas dan minyak. Jadi sebelum orang-orang dalam pertambangan itu membuat sumur bor, itu menggunakan senyawa radioaktif dulu, senyawa kimia yang bersifat radioaktif, biar tahu di mana letak sumber minyaknya, biar tidak salah buat ngebornya. Kemudian menentukan unsur-unsur yang menyusun mineral dalam tahap pendahuluan. Kemudian membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan atau benda-benda alam. Berarti yang berkaitan dengan bebatuan. Jadi dalam batu itu mengandung struktur apa saja. Itu dalam bidang geologi. Yang sering kita temui kalau dalam bentuk bebatuan itu adalah batu kapur. Nah, batu kapur dia itu mengandung senyawa kimia yang namanya CaCO3 atau dinamakan kalsium karbonat. Ini dalam bidang geologi. Jadi geologi itu berkaitan dengan batuan. Lanjut. Dalam bidang pertanian, kalau ada yang sering ke sawah pasti tahu ya, pupuk-pupuk sintesis atau pupuk-pupuk buatan itu biasanya dibuat dari campuran bahan-bahan kimia.
Contoh pupuk yang biasa dipakai adalah pupuk NPK atau Niposca. NPK singkatan dari nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi dalam pupuk ini itu ada nitrogennya, ada fosfat, ada kalium. Maka disebut dengan NPK. Nah, pupuk yang lain yang sering dipakai adalah urea. Urea ini dia mengandung banyak sekali nitrogen. Jadi dalam bidang pertanian itu untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui pemberian pupuk. Mengatasi pertumbuhan hama yang dapat merusak tumbuhan dengan pestisida. Meningkatkan produktivitas pertanian dan membuat bibit unggul. Itu dalam bidang pertanian. Kita lanjut ke bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, kimia juga memiliki peranan yang penting. Yang pertama, mempermudah para ahli bidang kesehatan untuk mendiagnosis berbagai penyakit. Contoh apa? Contohnya itu kalau kita punya penyakit bronkitis paru-paru, itu biasanya kita bakal dilakukan pemeriksaan yang namanya ronsen dada. Nah, ronsen itu dia biasanya menggunakan sinar yang namanya sinar X. Nah, penemuan sinar X ini juga berkaitan dengan kimia. Jadi ada unsur kimia yang dia itu bisa memancarkan sinar X. Ini contoh dalam bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, interaksi kimia dalam tubuh manusia dalam sistem pencernaan, pernapasan, sirkulasi, ekskresi, gerak, reproduksi, dan sistem saraf. Jadi itu dalam tubuh kita itu ada yang namanya siklus kimia. Dalam tubuh kita itu ada siklus kimianya. Misalkan ketika kita bernapas, kita akan menghirup oksigen. Oksigen itu merupakan senyawa kimia. Nah, dalam proses pernapasan sendiri itu merupakan suatu reaksi kimia menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Itu contoh saja ya dalam bidang kesehatan. Kita lanjutkan dalam menyelesaikan masalah global. Kalau ini penting sekali. Sekarang pemanasan global itu kan makin parah ya, diperparah dengan banyaknya kendaraan bermotor di jalanan. Nah, kimia memiliki peran untuk mengatasi masalah seperti ini. Banyak sekali penemuan-penemuan alternatif bahan bakar agar tidak menggunakan bahan bakar fosil. Contohnya, penggunaan bahan bakar menggunakan etanol atau alkohol. Jadi dalam menyelesaikan masalah global, peranan kimia yang pertama adalah dapat mengatasi krisis melalui penemuan energi alternatif. Contohnya bahan bakar menggunakan bioetanol. Yang kedua, diadakan program Langit Biru, program yang bertujuan untuk meminimalisir polusi udara. Kemudian menghasilkan teknologi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Biogas itu biasanya didapat dari kotoran hewan yang ditampung dalam sebuah bak besar. Kemudian gasnya itu nanti digunakan untuk bahan bakar. Itu dalam menyelesaikan masalah global, peranan kimia dalam menyelesaikan masalah global. Nah, jadi itulah peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah
global. Hakikat ilmu kimia sekarang. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang berarti perubahan materi. Hakikat ilmu kimia yang sebenarnya itu adalah benda bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikel menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi atau perubahan formasi, perubahan letak susunan yang mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang berbeda. Jadi hakikat ilmu kimia itu adalah benda itu dia bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikel sehingga terjadi deformasi atau perubahan bentuk dengan sifat-sifat yang berbeda atau membentuk senyawa baru. Itu hakikat ilmu kimia. Nah, ini tambahan ya, ada kalau dalam plastik itu biasanya ada kode daur ulang seperti ini. Nanti bisa dibaca, kalau nomor 1 itu jenis plastiknya apa, sifatnya apa, penggunaan produk daur ulangnya apa. Nah, tugasnya kalian nanti, tugasnya kalian mencari salah satu benda yang terbuat dari plastik. Kemudian temukan kode ini, kode daur ulangnya. Kasih nama, beri nama. Ini namanya apa? Kalau dia 5 berarti dia propilena untuk wadah tahan panas. Kegunaannya apa? Kalau misal nanti dia kok kodenya 1 itu namanya apa? Biasanya kegunaannya untuk apa? Itu tugas hari ini. Sekian dari saya. Setelah ini kita akan berdiskusi di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.